Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Gimana kabar anak Ustaz kelas 12B? Sehat? Sehat ya? Alhamdulillah. Wajahnya kok nggak nampak kan sih? Udah bentar lagi nih lihat Ustaz ya kan. Mungkin udah bosan ya. Nampak kan lo wajahnya ya. Udah bang. Usama wajahnya mana? Abid. Iya gitu loh sama. Rabi'ah. Rabi'ah. Abid. Ya udahlah ya. Ustaz menjelaskan lah. Antum kalau nggak mau nampakkan wajah ya udah itu pilihan antum ya. Ya, sama masya Allah ya mau nampakkan wajahnya. Di sini Ustaz ingin menyampaikan materi tentang penyalahgunaan narkoba ya, penyalahgunaan narkoba. Ustaz pun ilmunya sebenarnya sedikit di sini tentang narkoba ya. Mungkin antum lebih paham. Tapi di sini Ustaz hanya ingin membacakan ya tentang penyalahgunaan dan konsekuensi hukum penyalahgunaan narkoba. Apa itu narkoba? Ya, narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati, serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, disuntik, intravena maksudnya pertukaran darah ya, melalui darah maksudnya, dan lain sebagainya ya. Jadi narkoba ini bisa merubah psikologi seseorang, tidak hanya kesehatan tapi psikologinya bisa berubah. Ketika orang memakai narkoba itu pikirannya ya yang tadi stres jadi tidak stres, hilang ya, stresnya hilang. Yang pikirannya galau jadi hilang ketika sudah memakai narkoba. Tapi ketika narkoba itu dipakai kembali ya, ketika tidak dipakai kembali, dosisnya sudah hilang, maka kembali lagi dia akan stres ya. Makanya kalau antum melihat orang-orang narkoba itu, dia juga ya tidak ada takutnya sama seseorang kalau dia lagi memakai. Misalkan dia memakai sabu, dia memandang orang itu kecil ya, jadi orang yang beringas, jadi orang berani. Kalau orang-orang perampok misalkan begal-begal itu biasanya mereka sebelum merampok mereka menggunakan narkoba terlebih dahulu ya. Setahu Ustaz seperti itu.
Kemudian juga Ustadz ada pengalaman ketika bertanding bola voli. Ustadz kan dulu pernah bermain bola voli, ya. Kalau waktu bertanding lawan-lawan kita juga itu pakai dulu, ya. Lawan-lawan ya, lawan bukan kawan, tapi lawan kita itu ada yang memakai narkoba, jenis sabu. Kalau sudah pakai sabu, staminanya drastis naik, ya. Drastis naik staminanya. Yang aturan dia tahan bermain hanya 1 jam, bisa tahan 2 jam, tidak ada lelah dia. Karena dopingnya tadi itu dari sabu tersebut, ya kan, jadi percaya diri. Nah seperti itu kalau sudah memakai sabu. Kemudian jenis-jenis narkoba yang populer di masyarakat saat ini, ya, seperti ganja, sabu-sabu, ekstasi, putau, heroin. Putau atau heroin sama ya. Dengan tidak mengikuti ajakan tersebut, ini berarti antum bisa bebas dari pengaruh narkoba, yang berarti pula antum bisa menjalani hidup di dunia ini dengan pikiran dan tubuh yang sehat. Nah, Ustaz yakin lah kalau anak-anak Lunuha insya Allah jauhlah dari narkoba ya. Apalagi Usama, ya kan, orangnya baik-baik budi nih. Akmal, calon-calon ustadznya ini ya kan. Rabi Arai, calon-calon ustadz juga ini ya. Ya Rabi ya. Atau ambil jurusan apa S1 nanti? Arsitek ya kemarin ya? Apa? Oh, teknik sipil. Mau kerja di dinas PU ya? Hati-hati antum, di dinas PU tempatnya duit itu. Hati-hati. Bagus ya. Ya banyak sih, tapi ya nanti lah antum ya. Antum lebih tahu lah. Ya. Kita masuk dunia, enggak, Ustaz bukan menyarankan untuk antum enggak nyoba ke situ, enggak. Tapi ya kalau antum rezeki antum di situ ya kuat-kuatkanlah iman. Karena di situ kan tempatnya duit. Tahu kalau tempatnya duit pasti orang jahat mau ke situ semua ya kan. Ya istilahnya duit itu dicari lah sama orang-orang yang jahat. Jadi antum harus kuat-kuat di situ nanti ya. Ya Ustaz, karena Ustaz pernah pengalaman juga. Ustaz dulu pernah waktu kuliah di S2, Ustaz bantu staf-staf di Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga ya. Ya banyak yang nggak tahu lah, KPK nggak tahu mungkin. Ya di situ pengembangan dananya luar biasa. Misalkan dana itu untuk bantuan sosial gitu kan, ke pendidikan jasmani sekolah-sekolah, kita ngadakan bantuan sosial atau workshop gitulah kan. Ya dananya itu mungkin hanya 1 M gitu kan, tapi bisa dikembangkan nanti jadi 2 M, 3 M, ya bagi-bagi ke kita lah. Itu masih 1 lantai di Kemenpora, yang nggak tahu lantai yang atasnya lagi, lantai bawahnya lagi. Itu satu ruangan, 1 lantai masih 1 ruangan itu. Ustadz waktu itu M-an dananya, waduh masya Allah. Ya Pak, astagfirullah gitu, istighfar kita ya. Ya. Ya kita kalau mau terjun ke situ ya itulah lingkaran setan istilahnya ya. Harus kuat-kuat, tepatnya duit gitu kan. Dan nggak mungkin, memang sulit kalau KPK yang memberantas, nggak bisa, nggak bakal ketemu semua. Di situ kementerian di Indonesia kan ada banyak ya, Kementerian Sosial, Kelautan, segala macam, ya. Itu nggak bakal terdeteksi lah KPK hanya berapa orang ya kan, itu nggak terdeteksi. Ya, Rabia nanti kalian lah semua ini kalau nanti terjun ke dunia, khususnya dunia PNS ya, dunia yang berhubungan dengan negara, ya kuat-kuat lah. Ya, tapi kalau pengusaha masih bisa lah antum ya. Tapi pengusaha susah juga, misalkan jadi pengusaha panglong. Ya Pak, buatlah Pak, kembangkan aja, bilang di situ, catat di situ 1.000 batu bata gitu kan. Padahal cuma 500 batu bata. Kalau nggak mau kita tulis ya kan, di bondnya itu kita nggak mau pelanggannya beli sama kita, kena juga loh, ya kayak gitu. Susah kayak kita. Jadi kuat-kuat iman lah ya. Tadi lari apa ya? Lanjut lagi kini ke
narkoba ya. Sebenarnya Ustaz kurang paham juga sih tentang narkoba ini, tapi Ustaz sedikit-sedikit aja lah yang tahu ya. Mungkin antum lebih tahunya, lebih paham tentang ini. Ustaz membacakan juga di buku PDF ini, buku PDF yang Ustaz share sama antum. Udah antum download kan bukunya? Akmal, Rabi'ah, udah di buku PDF yang Ustaz share di grup, udah ya buku PDF-nya? Udah Akmal? Akmal, udah kan? Rabi'ah, buku PDF kelas 12, buku PJOK. Udah ya. Ya, nanti Ustadz kirimlah ke WA antum sama ya. Ustadz kirim nanti. Nanti ujiannya pun Ustadz ambil dari situ nanti ujian PTS 6 antum, PTS 6, kan 2 ujian lagi nih ya. PTS 6 semester 6, ujian semester 6 sama ujian sekolah. Ya, dari buku PDF ini juga Ustadz ambil. Suaranya matilah suaranya. Ya, suaranya lah dimatiin. Kemudian dengar ya. Kemudian di sini ada banyak cara untuk menjauhkan diri dari pengaruh narkoba ya. Beberapa tips ampuh guna menjauhkan diri dari pengaruh narkoba. Yang pertama, dekatkan diri dengan Tuhan ya, dekatkan diri dengan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena memang narkoba itu Rabi'at itu. Ya. Memang pertama kuncinya sama Allah ya. Kuncinya takut sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak takut sama Allah Subhanahu wa taala, ya apapun maksiat bisa kita berbuat ya kan. Bisa kita berbuat maksiat dimanapun. Nanti ada orang tua kita baik, orang tua enggak ada, keluarlah aslinya ya kan. Keluar aslinya. Ya seperti itu. Yang kedua, mempererat hubungan dengan keluarga ya. Keluarga juga sangat penting. Kalau keluarga biasanya broken home atau sering berantem, itu anak-anak psikologisnya akan terganggu. Kalau imannya nggak kuat, ya nyari pelarian dia ya, nyari pelarian, nyari teman-teman yang nggak benar. Bisa pakai sabu, mabuk, seperti itu, minum minuman keras. Yang tips ketiga yaitu memilih teman ya. Nah, antum lebih paham lah dalilnya ya, pilih teman yang baik ya, karena seseorang tergantung dari teman baiknya. Kayak mana itu bahasa Arabnya? Ada yang tahu? Ustaz nggak tahu ini, kalian lebih paham ini. Akmal, seseorang sesuai dengan temannya. Kayak mana itu hadisnya Akmal? Uzaifi tahu? Ya. Ya seperti itulah ya. Pandai-pandai memilih teman, tips yang ketiga. Yang selanjutnya, pendidikan atau penyuluhan tentang narkoba. Selama antum sekolah di Ulunua pernah nggak penyuluhan atau mengajarkan tentang narkoba? Ada orang BNN gitu datang buat penyuluhan, pernah ya? Waktu kelas berapa? Waktu kelas 8 ya. Waktu SMP ya. Orang BNN, iya Ran. Jadi Oh gitu ya. Rencana ya Ustadz mau buat juga seperti itu biar tahu bahaya narkoba. Kadang-kadang orang pakai narkoba ini selain dia nyoba-nyoba ya, dia nggak tahu efek sampingnya itu yang buat. Sama juga dengan penyakit HIV AIDS. Orang nggak tahu HIV AIDS itu kayak mana kan. Iya, coba-coba rupanya
kena HIV, setelah kena HIV barulah tahu dia kalau kena HIV itu kayak mana kan. Kalau udah kena HIV kan orang kena sakit batuk bisa nggak hilang batuknya, mau sampai 1 tahun baru hilang batuknya. Kena flu nggak, susah hilangnya karena kekebalannya yang dimakan sama HIV itu. Nah orang banyak nggak tahu di situ, sepele aja kan. Sama dengan narkoba ini, mungkin dia pikirnya pakai narkoba nanti di penjara paling keluar 1 minggu, ya enggak kan, hukumannya berat kalau narkoba. Kemudian hilangnya juga susah, orang kalau udah kena sabu susah hilangnya. Ya Ustadz punya kenalan ya termasuk kalau dibilang keluarga juga sih ya. Baru-baru ini dia ketangkap pakai sabu baru tamat SMA ya, baru tamat 1 tahun tamat SMA lah, pakai sabu. Padahal dia dari keluarga yang ya sederhananya, nggak tapi dibilang miskin juga enggak ya. Orang tuanya buruh pabrik, ibunya ibu rumah tangga. Jadi pakai sabu lah dia kan, pakai sabu, tertangkap, kena gerebek sama polisi, dibawa sama keretanya juga, keretanya NMAX ya, NMAX dibawa. Ketika di penjara ya taulah ya kan, kalau udah di penjara hilang premannya, nangis, telepon orang tua minta dikeluarkan. Keluarnya nggak murah bang, keluarnya mahal. Pak Iwan bisa tak tolong Pak Iwan, suaranya Pak, matikan aja suara orang itu biar nggak hidup lagi, matikan total. Nah jadi ketika sudah digerebek polisi, ditangkap ya, nangis dia minta dikeluarkan. Orang tuanya datang, barulah dipeluk dia. Nah itu pelukan pertama kali lah itu dia, setelah bertahun-tahun mungkin ya, setelah bertahun-tahun nggak bisa berpelukan. Mungkin terakhir dipeluk semenjak dia masih bayi lah. Karena memang kebetulan orang tuanya pun pendidikan agamanya kurang ya. Anak ini pun merasa gimana ya, merasa asing sama orang tuanya. Ya memang nggak pernah pelukan. Anaknya pun gitu juga ya, anaknya cuek, bapaknya cuek. Tapi ketika namanya anak ya, ketika di penjara ya mau nggak mau orang tuanya mau menolong lah kan. Dipeluk lah orang tua ini, dipeluk, Pak minta maaf. Biayanya nggak murah untuk mengeluarkan dari kantor polisi itu. Untuk rehabilitasi biayanya sangat mahal. Kemarin itu 21 juta untuk keluar segitu aja, untuk ke panti rehabilitasi sekitar 21 juta. Ya kalau buruh pabrik duit segitu kan mahal kan, orang tuanya kerja buruh pabrik kena duit 21 juta. Ya antum tahulah sendiri kepolisian kita gimana kan, kalau duit beresnya itu ya kan, 21 juta dikasih, mahal tuh kan, termasuk banyak duitnya. Baru dari rehabilitasi nggak sampai di situ aja, di rehabilitasi sebulan habis 3 juta ya, 3 juta lagi rehabilitasi. Itu sampai berbulan-bulan nanti baru keluar itu, habis orang tua. Nanti kemungkinan ya sebagian besar orang yang kalau udah kena sabu balik lagi, sebagian besar. Nah, makanya susah kalau udah kena sabu ini. Dia zatnya itu menghilangkan zat dalam tubuhnya susah ya, menghilangkannya itu. Maka dari itu jangan coba-coba antum pakai sabu. Nanti habis duit ya, habis duit, sama orang tua pun hubungannya nggak baik ya. Dan di penjara itu bukan enak, di penjara kita dipukuli kita itu nanti sama orang-orang, sama preman-preman situ. Yang seniornya wajib harus dihargai ya kan. Kadang-kadang satu ruangan seharusnya 5 orang, masuk di situ nanti 20 orang. Tidurnya kayak mana? Berdiri. Ya Ustaz nggak bohong, boleh tanya orang-orang yang udah pernah di penjara lah ya. Karena kapasitas penjara kita sangat kurang sekarang. Karena itu tadi narkoba.
ya karena narkoba tadi. Jadi kapasitas penjara kita penuh. Satu ruangan itu seharusnya 5 orang atau 10 orang, bisa dibuat 20 orang, 25 orang. Tidurnya berdiri gantian. Berdiri tidur. Nanti gantian ya senior-seniornya lah yang badan-badannya besar yang kuat-kuat, dia tidurnya terlentang. Ya. Makanya sering terjadi perkelahian di penjara ya kayak gitu tadi. Ya. Kamar mandinya jangan tanya lah ya kan. Ya baunya luar biasa lah. Di situ juga kita jarang mandi pasti karena airnya sedikit, orangnya banyak. Nah, itu ya. Di kampung Ustadz juga ada sampai jual rumah orang tuanya demi anaknya itu tadi dikeluarkan. Jual rumah, utang anaknya pun banyak. Ternyata utang anaknya selama pakai sabu banyak, makanya itu habis orang tua uangnya untuk narkoba tersebut. Nah, tapi Ustaz yakin ya anak-anak Lunuha insya Allah jauh lah dari narkoba. Jauh dari narkoba, jauh dari maksiat ya. Kemudian tadi tips selanjutnya untuk menghindari narkoba, ya ini kenali ancaman hukuman bagi pemakai atau pengedar ya. Udah tahu lah antum ya kalau pengedar hukumannya bisa hukuman mati kalau sampai dia lebih dari, kalau nggak salah 500 gram ya, kalau nggak salah ya, bisa hukuman mati. Antum tahu Freddy Budiman? Pernah dengar Freddy Budiman? Huzaifi, Akmal, Rabi'ah pernah dengar si apa? Freddy Budiman? Enggak ya? Freddy Budiman itu merupakan bandar narkoba kelas internasional ya. Dia bisa mengedarkan narkoba dari balik jeruji penjara. Dari balik jeruji penjara bisa mengedarkan dia. Ya gara-gara apa? Ya antum tahu sendiri ya. Orang-orang dalam juga banyak bermain di situ. Ya. Banyak bermain di situ. Ustaz nggak nyebutkan instansinya ya. Ustaz hanya bilang orang dalamnya, tapi nggak tahu lah siapa. Antum tahu sendiri lah negara kita ini kayak mana. Dia yang memiliki hukum, dia juga yang merusaknya. Ya kalau baik orangnya ya siap-siaplah seperti Novel Baswedan. Tahu Novel Baswedan, Rabi'ah? Coba kalau tahu Anggo. Tahu ya? Akmal tahu Novel Baswedan? Bukan Anis ya, Novel. Tahu Akmal? Kalau tahu Anggo coba. Tahu ya, Novel Baswedan ya kita ketahui ketua KPK ya. Dia dari kepolisian. Kalau untuk jadi KPK dia harus keluar dari institusi. Kalau dia militer keluar dia dari militer. Kalau dia polisi keluar dari polisi. Ya, tapi kalau udah masuk KPK jadi orang baik, benar-benar bekerja, ya siap-siaplah seperti itu. Untung matanya nggak buta dua-dua ya, disiram ya. Karena dia kan selama ini banyak menangkap mafia-mafia besar. Di pengadilan dia selalu menang, mengungkapkan kasus-kasus besar, korupsi-korupsi, simulator SIM, segala macam ya. Ya seperti itu, siap-siaplah jadi korban, disiram air keras matanya. Untung nggak buta dua-dua. Kemudian selanjutnya tipsnya, jangan pernah mencoba walaupun hanya sedikit kecuali atas perintah dokter atau demi pengobatan ya. Untuk narkoba ya jangan pernah dicoba-coba. Sebagian besar yang kecanduan itu nyoba-nyoba dulu, bukan karena dia butuh, enggak, karena nyoba-nyoba. Dan nyoba-nyobanya kebetulan gratis pula. Nah ini pandainya para pengedar. Para pengedar kalau ada orang yang lagi stres untuk galau, modusnya apa? Tawari dulu 1, 2 kali, 3 kali gratis. Ini coba aja gitu kan. Coba aja, enak nih nanti hilang stresnya. Nanti langsung play kita langsung ya happy katanya.
Ya, orang yang lagi imannya nggak kuat, lagi galau, misalkan orang tuanya bercerai, misalkan eh, perusahaannya bangkrut, misalkan ya keluarganya ada yang meninggal, ya kayak gitu. Kalau imannya nggak kuat, bisa jatuh ke dalam dunia narkoba. Nah, kalau di artis-artis antum tahu sendiri lah ya, kalau dia kurang tenar, udah mulai kalah sama artis-artis baru, ya mulailah dia down kan. Biasanya pemasukannya banyak, hilang pemasukannya, sama kalah artis-artis lain, makin narkoba. Makanya artis banyak yang makin narkoba gara-gara seperti itu kan. Hilang jobnya, udah mulai berkurang, makilah dia menghilangkan stres. Ya pertama ya ditawari ya gratis, 1 kali 2 kali, ya masih murah kan. Dosisnya kalau pertama mencoba kan masih sedikit, ya do ya, Akmal, Rabi'ah, Gilang. Nah, nanti kalau udah nyoba terus makin bertambah minggu, bertambah bulan, dosisnya makin tinggi. Nah, kalau dosisnya tinggi, pandai pula si bandar ini kan. Oh, nggak bisa lah bang, masa mau gratis saja, belilah, ya kan. Ketika udah beli, mau nggak mau putar otak ya. Kalau yang laki-laki jadi begal, seperti itu kan, rampok. Kalau yang perempuan apa? Rabi'ah, kalau perempuan pakai sabu udah kecanduan, apa dia kerjaannya Rabi'ah kalau nggak ada duit? Apa itu? Ya, antum tahu, pandai antum ya. Ya, Masya Allah. Masya Allah kodenya ya, nggak tahu orangnya. Ya Akmal ya, kayak gitu kalau perempuan ya, jual diri lah. Seperti itu. Makanya ya anak-anak Ustaz jauhi namanya narkoba ya, susah kalau balik. Kalau maksiat-maksiat yang lain lebih ringan baliknya kita. Kalau meninggalkan sholat misalkan ya, meninggalkan sholat, atau kita apa ya, maksiat yang kecil lah ya, atau mencuri lah contohnya, masih lebih mudah, tapi jangan dilakukan ya. Lebih mudah daripada sabu. Kalau udah sabu kayak zombie, antum tahu kayak zombie susah ngomongin kayak mana kayak zombie. Ya kan, atau dinding tembok. Orang kalau udah pakai sabu, ini otaknya kayak otak tembok, kayak ngomong sama tembok. Kayak mana nih ngomong sama tembok, ya mendal ya kan. Kita tumbuk dia ngelawan, kita diem ya dia diem, ya kan. Kayak gitulah orang kalau udah pakai sabu ya. Anak Ustadz waktunya sudah habis ya. Alhamdulillah antum mau mendengarkan Ustadz ya. Ustadz apresiasi antum ya. Ustadz di sini masih belajar ya, masih belajar menjadi orang baik ya, menjadi orang baik, menjadi orang yang apa ya, memiliki ilmu ya, masih belajar. Intinya antum jangan menganggap sempurna ustadz-ustadz di Lunuha, termasuk ustadz ya. Nggak ada yang maksum. Setelah Rasulullah meninggal nggak ada yang maksum. Artinya nggak ada yang lepas dari kesalahan. Jangan pernah, saran ustadz, jangan pernah fanatik sama satu orang pun, kecuali sama Rasulullah SAW. Fanatiknya sama Rasul, biar antum nggak kecewa. Antum nggak bisa protes sama Rasul dari segi ilmu, dari segi adab, nggak bisa protes ya, karena sempurna, perfect. Tapi kalau ustadz, mau dia kelas ustadznya profesor, ulama besar, pasti ada aibnya ya, pasti ada aibnya. Nanti antum kecewa, Yunus berguru sama ustadz ini kayak gini, ustadz ini berguru sama ustadz ini kayak gini, ustadz ini rupanya berguru sama ini kayak gini, ustadz ini rupanya. Wah, antum nggak dapat guru-guru, jadinya nggak dapat guru antum, karena semua antum mencari kesalahannya, ya kan, aibnya. Ya jelas ada aibnya. Kalau nggak ada aibnya dia udah diangkat jadi nabi yang ke-26 ya kan. Karena ada aibnya, makanya itu dijelaskan kan dalam Al-Quran itu kan, manusia nggak luput dari kesalahan. Nah seperti itu. Termasuk ustadz banyak kali kesalahannya, selaku wali kelas, selaku guru, banyak kali ustadz aku itu. Mungkin kalau disebutkan ya, dituliskan banyak sekali. Tapi ya ustadz masih belajar lah, masih belajar ya. Ustadz kan baru hijrah juga. Ustadz bukan orang agama dari lahir. Ustadz sekolahnya umum ya, basic
dari keilmuan agama juga nggak ada ya. Maka dari itu ya antum belajarnya jangan sama ustadz, sama Rasul ya. Tiru aja Rasulullah SAW ya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabi'ah, seru sekali.